Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Sidni dari mahasiswa Universitas Nasional. Saya ingin mempresentasikan mengenai gender menurut pandangan Islam. Persoalan gender pada saat ini menarik untuk kita bahas. Salah satunya kesetaraan gender. Ada yang bilang kesetaraan gender itu dalam Islam tidak ada. Yang ada Islam itu membawa diskriminasi. Padahal memang enggak. Islam itu sendiri yang membawa kesetaraan gender. Mulai dari surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Contohnya ayat ini. Ayat ini tidak pernah memandang laki-laki maupun perempuan, tapi dipandangnya adalah ketakwaan hambanya kepada Tuhannya. Disitulah Islam datang membawa kesetaraan gender, membawa ajaran yang memang tidak mendiskriminasi satu sama lain. Kesetaraan gender juga menjadi sorotan. Karena apa? Di luar sana itu perempuan tidak boleh mengikuti pemilu karena perempuan itu lemah dan sebagainya. Padahal kan tidak. Mulai dari konsep gender. Kata gender berasal dari Inggris. Gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak secara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender An Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, cultural expansions of women and men. H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menemukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis di antara laki-laki dan perempuan juga dilihat dari fisik ya. Contoh, laki-laki memiliki jakun dalam Islam ya. Di dalam unsur fakih laki-laki memiliki jakun, memiliki alat kelamin yang berupa itu penis. Laki-laki juga dapat memberikan laki-laki itu memiliki kekuatan mungkin laki-laki itu kekuatan lebih ya, dan laki-laki itu memiliki memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat
Allah secara biologis melekat pada diri manusia itu, di laki-laki maupun perempuan. Jadi kita jangan pernah menyalahkan laki-laki dan perempuan itu, karena setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki kode tertentu. Laki-laki mencari nafkah, perempuan juga mengurus rumah tangga atau yang lain sebagainya. Kedudukan perempuan pada zaman dahulu pra-Islam, sebelum Islam masuk tuh, perempuan itu membawa bencana lah bagi mereka yang sebelum Islam datang. Pada zaman dahulu itu, pada sebelum Islam datang, bahwasanya perempuan itu membawa aib, pertama. Kedua, perempuan itu suka habiskan duit, jadi miskin orang-orang yang memiliki anak perempuan. Ketiga, membuat lemah. Perempuan itu membuat lemah karena di setiap peperangan itu, jika perempuan itu udah diambil dari keluarganya itu, sehingga membuat lemah keluarganya, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh musuh. Itu pada zaman dulu sebelum Islam datang. Itu di dalam buku itu kata Quraisy. Jadi bukan Islam yang disalahkan, tapi bukan Islam yang tidak membawa kesetaraan gender, bukan Islam yang memang menghancurkan kesetaraan gender, tapi Islamlah yang membawa kesetaraan gender. Dilihat dari apa tadi yang saya bilang, hai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang membedakan itu takwanya di sisi Allah. Itu dan pada saat itu juga adat istiadat jahiliyah tuh mengubur hidup-hidup setiap anak-anak perempuan, dan itu mengawini perempuan sebanyak yang disukai, terus menukar istri. Kan di situ sangat-sangat memang minimnya pengetahuan mengenai gender. Masa perempuan dikubur hidup-hidup? Dia juga ada berhak untuk hidup kan. Pokoknya dinikahkan sesuka hati. Di situ sangat diskriminasi terhadap perempuan ya, sehingga kaum perempuan pada masa pra-Islam yang lebih dikenal dengan zaman jahiliyah terlihat jelas praktik-praktik kehidupan yang dalam menunjukkan kesetaraan gender. Hal ini disebabkan kaum laki-laki Arab jahiliyah belum memahami hak-hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Perempuan dianggap hina. Sekali lagi, perempuan dianggap hina dengan alasan berbagai kelemahan-kelemahannya. Padahal kelemahan perempuan itu bukan karena memang tidak mampu, tetapi karena keterbatasan. Para perempuan tidak diberi ruang gerak untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, disitulah Islam datang untuk memperbaiki itu. Sampai kedudukan perempuan itu pasca Islam sangatlah diagungkan,
Seperti apa? Nabi bilang, siapakah yang harus kamu hormati? Ibumu. Dan bertanya lagi orang tersebut, ibumu baru bapakmu. Disitulah Islam datang untuk membawa untuk mendapatkan kedudukan yang memang tinggi dari perempuan. Perempuan mendapatkan kedudukan lebih tinggi dibanding laki-laki. Disitulah karena perempuan mengandung, karena perempuan yang melahirkan, kan di situ. Jadi prinsip-prinsip kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Laki-laki perempuan sama-sama sebagai hamba. Salah satu tujuan menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Kan di situ dijelaskan, ayat tersebut memberikan gambaran bahwa tidak ada perbedaan dalam dalam kedekatan kepada Allah, hanya saja yang membedakan takwanya, ibadahnya yang membedakan, itu aja sih. Terus laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan menciptakan manusia di bumi ini adalah di samping itu menjadikan hamba, abid yang tunduk dalam patuh serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menjadikan khalifah di bumi. Khalifah fil ard, kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Al-Quran Al-An'am ayat 165, artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia menjadikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Karena apa? Perempuan bisa jadi khalifah di bumi, khalifah terhadap anaknya. Ketika umur di bawah 5 tahun lah, dia bisa jadi ini untuk mengajarkan lebih baik gitu. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya sebagaimana. Dan ingatlah ketika Tuhan, sebagaimana disebut dalam Al-A'raf ayat 172, artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Menurut Al-Fakhr Ar-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak, semua mengatakan iya. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, ya. Semua peluang untuk meraih prestasi maksimum, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana di Quran surat Al-Imran
ayat 195. Artinya sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga dan mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelakin saja. Perbincangan perbincangan seputar wacana perempuan yang kebanyakan berkutat pada asumsi pemilahan secara dikotomis. Wilayah domestik dan publik ternyata banyak menyimpan kerancuan. Ini terjadi tidak hanya pada persepsi tradisional tentang bagian kerja seksual, terjadi juga pada persepsi peran ganda perempuan. Itu semua terjadi karena wilayah domestik dan publik dipandang sebagai dua sisi yang terpisah secara diametral. Padahal jika itu dipandang sebagai dua titik yang terhubung pada garis kontinum, tentu dikotomi seperti itu tidak akan muncul. Antara domestik dan publik adalah ibarat antara rumah dan dunia. Rumah adalah juga sebagian dari dunia. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin menemukan makna kehadirannya di dunia sebelum ia menemukan makna kehadirannya di rumah. Rumah dan dunia bukanlah dua nama dari dua jenis ruang. Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di mana ia paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasinya. Kita ambil contoh kasus. Kenapa perempuan tidak boleh menjadi suatu pemimpin di suatu perusahaan ataupun di suatu organisasi besar? Karena ini contoh kasus ya. Karena kalau menurut saya kalau laki-laki itu tidak ada namanya hate. Nah, disitulah kenapa perempuan tidak boleh memimpin di suatu perusahaan. Karena itu, jadi kalau jika perempuan itu menjadi pemimpin, jika suatu hari, jika saat itu pas lagi dia butuh orang tersebut, dia kan ada cuti melahirkan. Nah, disitulah ketika seseorang butuh saat ia cuti melahirkan itu. Jadi kalau laki-laki yang jadi pemimpin di suatu perusahaan, karena kenapa nggak boleh perempuan itu menjadi pemimpin di perusahaan tersebut, di suatu perusahaan? Karena itu selagi butuhnya saat cuti hamil atau cuti lahiran atau bagaimana, itu sulit. Karena kan perempuan juga butuh hak, ya kan, untuk butuh hak dia sebagai perempuan untuk melahirkan, sehingga perusahaan juga memberikan haknya gitu. Jadi kalau laki-laki kan kapanpun dimanapun insya Allah bisa gitu. Ada lagi, kenapa sih perempuan itu di rumah aja?
karena menurut saya sih bukannya diskriminasi ya, tetapi itu adalah dalam hal pembagian tugas aja. Jadi perempuan itu memang kodratnya mengurus suami, mengurus istri. Kalaupun ia bekerja, ia tidak mengurangi hal-hal yang memang udah kodratnya ia, seperti mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah. Itu jadi ya itu juga termasuk kesetaraan gender sih menurut saya untuk kasusnya seperti itu. Nah, disitulah Islam mengatur itu semua, jadi Islam itu mengatur itu semua sehingga menjadi memunculkan keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Nah, disitulah perempuan dan laki-laki tidak pernah perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan di situ dari bidang agama, gitu. Cuma memang dalam bidang dalam pandangan Islam seperti itu. Jadi tidak ada namanya kesetaraan, tidak ada namanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Yang ada perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Karenanya ia sudah melahirkan anak, menghasilkan generasi terbaru, menghasilkan generasi. Maka disitulah Allah memberikan derajat yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Perempuan diberikan derajat lebih tinggi oleh laki-laki daripada laki-laki. Jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan tadi, bahwa kesetaraan gender telah lahir dari Islam, sehingga membuat dan memberikan ketenangan kepada laki-laki dan perempuan, tidak berakibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama. Bahwa status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional terutama di pedesaan, di mana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, mengambil keputusan, dan aspek lainnya kehidupan ini menciptakan permasalahan tersendiri. Dalam upaya pemberdayaan perempuan, di mana diharapkan perempuan memiliki peranan yang lebih kuat dalam proses pembangunan, kurangnya keikutsertaan perempuan dalam memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan yang ada terus saja terjadi. Caranya apa? Harusnya perempuan itu diberikan hak yang sama dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, diikutsertakan sehingga tidak memberikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.